Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rifai, saya dari kelas 10 MM1. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmadianti dari kelas 10 BP2. Halo, perkenalkan nama saya Syufri Ginia dari 10 TKP. Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup. Adiwiyata itu adalah tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita. Adiwiyata adalah kondisi suatu tempat yang baik dan ideal dan dapat menuntut banyak ilmu dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan Adiwiyata adalah menciptakan lingkungan sekolah yang baik sehingga pembelajaran dapat dijalankan dengan maksimal. Membuat sekolah dan lingkungan sekitar menjadi lebih sehat, nyaman, asri, bersih, dan juga indah. Ciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Nah, manfaatnya itu adalah mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan, meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi, dan juga dapat membuat warga sekolah menjadi nyaman dan juga lebih sehat lagi. Manfaat dari program Adiwiyata ini salah satunya mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. Mengubah perilaku warga sekolah agar bisa menjadi orang yang melestarikan lingkungan sekitar. Komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Adiwiyata itu ada dua, yang pertama partisipatif, yang kedua berkelanjutan. Nah, prinsipnya itu adalah partisipatif, yaitu komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan perannya masing-masing. Ciri-ciri dari sekolah Adiwiyata ini yang pertama ada mempunyai tempat sampah di setiap tempat. Yang kedua mempunyai taman yang ditumbuhi berbagai tanaman. Nah, yang terakhir terdapat selokan tentang kebersihan. Sekolah menyediakan tempat sampah. Yang kedua itu sekolah menyediakan taman yang berisi tanaman-tanaman hijau. Lalu ketiga, sekolah menyediakan slogan ataupun poster tentang kebersihan. Ciri-ciri sekolah Adiwiyata. Nah, cirinya itu adalah mempunyai tempat sampah di setiap tempat, mempunyai taman yang ditumbuhi berbagai tanaman, terdapat slogan tentang kebersihan. Ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Dasar hukum ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, sekarang adalah norma-norma dasar dalam program Adiwiyata. Nah, normanya itu adalah ada norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian, fungsi lingkungan hidup, dan sumber daya alam. 5 norma dalam Adiwiyata itu, yang pertama kebersamaan, kedua keterbukaan, ketiga kejujuran, 4 keadilan, dan yang kelima kelestarian fungsi lingkungan hidup. Norma-norma dalam Adiwiyata yang pertama ada kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Caranya itu adalah membawa tempat minum dan makan guna ulang. Selanjutnya adalah acara sekolah bebas sampah plastik dan styrofoam. Lalu ada melakukan kajian terhadap lingkungan dan juga melakukan penghijauan di sekitar lingkungan sekolah. Yang pertama itu membentuk tim untuk Adiwiyata, lalu merencanakan program kegiatan yang akan dilakukan nantinya, lalu yang terakhir melaksanakan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Langkah dan cara mewujudkan sekolah Adiwiyata yang pertama membentuk tim sekolah, yang kedua melakukan kajian terhadap lingkungan, yang ketiga melakukan rencana dan terapkan aksi, dan yang terakhir melakukan monitoring atau evaluasi. Tingkatan penghargaan dalam Adiwiyata itu yang pertama tingkat kabupaten atau kota, yang kedua tingkat provinsi, yang ketiga tingkat nasional. Yang pertama adalah sekolah Adiwiyata kabupaten atau kota,
lalu ada sekolah adiwiyata provinsi, dan juga ada sekolah adiwiyata nasional. Penghargaan adiwiyata pertama ada kabupaten kota, penghargaan adiwiyata tingkat provinsi, dan yang terakhir ada penghargaan adiwiyata nasional. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berguna di masa kini dan juga mementingkan kegunaan di masa depan. Contohnya itu adalah pembangunan tambang. Nah, selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang.